5, 4, 3, 2, 1. Sesuai dengan pesan pendahulunya, kedua kerajaan tersebut harus disatukan kembali melalui ikatan pernikahan untuk menghindari terjadinya peperangan. Pertempuran berlangsung sengit. Akibat semangat dagang itu, peperangan menjadi tidak seimbang. Prajurit jenderal kuat ke sekitar istana. Hal itu Dewi Sukartaji bergegas menyelamatkan diri pergi meninggalkan istana. Kakanda, maafkan aku. Semoga sang istri dalam keadaan baik-baik saja. Akhirnya, Pangeran Panji Asmarabangun berhasil memukul mundur pasukan musuh. Namun, dia merasa sedih karena mengetahui istrinya tak berada di istana. Dan mulai hari ini, namamu adalah Kelonting Kuning. Baik, Nyai. Terima kasih atas kemurahan hatimu, Nyai. Intan tinggal bersama 3 orang putrinya yang cantik. Mereka adalah Kelonting Abang si sulung, Kelonting Ijo, Kelonting Biru si mulus. Dewi Sukartaji memohon untuk bisa tinggal di tempatnya. Datang seorang pengawalnya untuk menyampaikan laporannya. Apakah kau telah mengetahui di mana Desa Dadapan yang berada di sekitar Sungai Bengawan Solo, Lamongan, di mana desa itu berseberangan dengan desa tinggal Kelonting Kuning. Beberapa hari kemudian, sang pangeran memerintah pengawalnya untuk memberi pengumuman sayembara mencari jodoh ke seluruh pelosok desa. prajurit? Sebagaimana berita tentang sayembara pada setiap gadis-gadis desa bahwa pangeran mencari seorang. Semoga yang mulai segera berhubungan kembali dengan sang permaisuri. Dalam waktu singkat, berita itu tersebar hingga ke desa. Sebenarnya, ia tidak tertarik dengan sayembara itu karena ada seekor burung bangau menghampirinya. Anehnya, burung bangau itu berbicara dengan kedua kakinya mencengkeram sebuah syambu. Wahai Tuan Putri, pergilah ke desa Dadapan dan ikuti sayembara itu. Di sana, Tuan Putri akan bertemu dengan suamimu. Bawalah cakap ini. Apabila sewaktu-waktu Tuan Putri membutuhkan pertolongan, engkau boleh menggunakannya. Kelonting Kuning memenuhi permintaan bangau dengan perasaannya. Suatu ketika muncullah seekor kepiting raksasa yang sedang terapung di atas permukaan air sungai, bernama Yuyu Kangkang. Sebenarnya Yuyu Kangkang merupakan utusan Ande Lumut untuk menguji para peserta sayembara yang melewati sungai tersebut. Aku akan membantu kalian, tapi kalian harus memenuhi satu syarat. Apa syarat itu? Hai kepiting raksasa, katakanlah. Apapun syaratmu, kami akan memenuhi asalkan kami bisa menyeberangi sungai ini. Kalian harus menciumku sebelum aku mengantar kalian ke seberang sungai. Kelonting Abang dan kedua adiknya pun menerima persyaratan itu. Setelah itu, Yuyu Kangkang mengantar mereka ke seberang sungai. Bersama, Kelonting Kuning menolaknya. Ia tidak ingin mengkhianati suaminya. Berkali-kali ia memohon dengan syaratnya. Saat habis kesabarannya, Kelonting Kuning akhirnya mengumpulkan cambuk ke sungai. Dan seketika alur sungai Bengawan Solo menjadi surut. Melihat ini, Yuyu Kangkang jadi dan memulaikannya di depan Ande Lumut. Namun, tak seorang pun di antara mereka yang mengikat hati Ande Lumut. pengawal? Tolong panggilkan gadis yang berbaju kuning itu kemari. Rupanya di sana. Aku memilih gadis ini sebagai permaisuriku. Terkejut semua orang yang hadir. Dia lulus ujian, yaitu berani menolak untuk mencium si Yuyu Kangkang. Yang mulia, jika sedang terjadi pertempuran di istana. Wahai Dewi Sukartaji,
Itu benar, aku adalah Panji Asmara Bangun. Aku sama. Seorang diri. Sehari-hari Toba bekerja sebagai petani. Namun, di sela pekerjaannya, Toba sempatnya memancing untuk lauknya sehari-hari. Begitulah, hari itu seperti biasa. Toba sudah duduk di tepi sungai, menanti mata kailnya disambut oleh ikan. Ikan-ikan, dengarlah. Umpanku ini sangatlah lezat dan kaya akan vitamin. Makanlah kalau tidak percaya. Nah, akhirnya ku dapatkan juga engkau. Kita pulang, kita pulang. Ada kayu bakar di belakang. Baik-baiklah kalau di situ ya. Iya, Bang. Bagus. Suara siapa itu? Saya, Bang. Saya siapa? Hei, jangan main-main kau ya. Jangan-jangan rumah ini ada hantunya. Tiba-tiba, wadah yang tadinya digunakan untuk menyimpan ikan terlempar ke arah Toba hingga membuat Toba melompat terkejut. Ampun. Jika memang begitu sepatutnya dengan ikan itu, gak apa-apa makanlah. Gak marahnya aku, tapi jangan ganggu aku. Ampun, bego ampun. Saya Putri, Bang, bukan Begu. Alamak, cantik kali kau ini. Anak siapa kau? Kenapa ada kau di rumahku? Oh, jadi kau yang ambil ikanku ya? Hah? Mana sini? Mana? Saya, ikan yang Abang tangkap tadi. Ikan? Lah, jangan main-main kau ya. Kau pikir aku sudah gila? Duduklah dulu. Masih bingung aku. Saya dulu Putri, Bang. Tapi karena melanggar peraturan di kayangan, saya dikutuk dan berubah menjadi ikan. Dan ditentukan kutukan tersebut akan hilang jika saya disentuh oleh laki-laki yang masih perjaka. Kalau soal perjaka, udah pasti itu. Tapi, betulkah ceritamu ini? Betul, Bang. Dan sebagai ucapan terima kasih saya, ini ada beberapa emas dari sisik saya tadi yang bisa Abang gunakan untuk hidup Abang lebih baik. Tapi tunggu. Cobalah pikirkan. Apa artinya emas untukku kalau aku tetap menjomblo seperti ini? Ku bangun rumah besar-besar dengan perabotan lengkap. Apalah artinya bila tidak ada penghuninya? Aku pun tetap sendiri. Maksudnya lagi, ku lamarlah kau sekarang dan jadi istri Abang. Macam mana? Mau kan? Wah. Kalau di kampung ini, jika diam itu artinya mau, iya kan? Abang.
badannya sudah sama besar dengan aku. Inilah jadinya kalau anak ini terus dimanja. Dia selalu bertindak sesuka hati tanpa memikirkan orang lain. Kalian berdua sama saja. Ampun Pak, Samosir takut. Jangan usir Samosir Pak. Bang, kalau memang abang ingin menghukum Samosir, silakan bang. Tapi aku mohon jangan usir Samosir dari rumah bang. Hanya itulah permintaanku bang. Samosir, karena itu mamamu yang meminta, aku tidak bisa menolak. Aku tidak jadi mengusirmu, namun kau tetap harus menjalankan hukuman. Selama seminggu, kau tidak aku izinkan tidur di kamar. Tempat tidurmu di gudang. Mengerti kau? Iya Pak. Sudahlah, aku mau ke ladang. Tolong cepat sikit diantar makanku nanti ya. Iya bang. Siap kau ya, kau rasakan yang makan sama segini. Masuk lagi. Aduh, udah tengah hari rupanya. Aku kan harus mengantar makanan ini untuk bapak. Kalau gitu, aku pergilah mengantarkan makanan ini. Aduh, bagaimana nih? Aku tak tahan lagi. Harus sekali masakan mama ini. Tapi kalau aku makan, nanti bapak marah lagi. Samosir, cepat antarkan makanan ini untuk bapakmu. Ingat pesan mama, jangan kau makan lagi nanti bapakmu marah. Kalau Samosir masih lapar, nanti pulanglah cepat makan di rumah ya. Itu dia, akhirnya datang juga ya. Hei Samosir, kenapa lama sekali? Iya Pak, ini. Kau tahu bapak sudah kelaparan, ha? Mana makanannya, ha? Kenapa kosong? Maaf Pak, tadi Samosir sangat lapar. Jadi terpaksa Samosir makan bekal Bapak. Apa? Kau makan lagi bekal bapak? Hah? Samosir, kau tahu bapak ini bukan di ladang kan? Dan sejak tadi pagi belum makan. Aduh Pak, ampun Pak, ampun. Kau sudah keterlaluan. Tidak ada ampun. Kamu bukan anak manusia kau. Dasar anak ikan. Pergi kau pergi. Mama. Suamiku, kau telah berjanjimu. Tidak ada lagi yang bisa aku percaya. Sekarang kau rasakan akibatnya. Samosir,
ataupun wanita yang cocok dengan hatiku. Hamba akan menikah jika Prambanan sudah jatuh ke dalam kekuasaan kerajaan Penggi. Maka dari itu, izinkan hamba untuk ikut turun tangan langsung dalam deretan pertempuran. Wahai putraku, ketahuilah bahwa Raja Prambanan itu bukanlah orang sembarangan. Raja tersebut memiliki ilmu kanuragan dan kesaktian yang sangat tinggi. Di tengah perbincangan raja dan putranya, datanglah seorang prajurit untuk menyampaikan sebuah kabar terkait peperangan dengan kerajaan Prambanan. Kurang ajar. Wahai ayahku, izinkan hamba untuk membantu pasukan demi kerajaan kita. Begitu, wahai putraku, kalahkanlah para kerajaan Prambanan itu. Mengapa ayah Anda tiba-tiba bertanya seperti itu? Saat ini, hamba masih ingin sendiri, wahai ayahku. Tapi, mau sampai kapan, wahai putriku? Roro Jonggrang pun bingung menjawab pertanyaan sang ayah. Akhirnya, Roro Jonggrang pun mencari-cari jawaban untuk menjawab pertanyaan sang ayah. Baiklah, aku akan menikah jika kerajaan kita berhasil memenangkan peperangan melawan kerajaan Penggi. Mendengar jawaban putrinya, sang Raja Boko bersemangat memanggil kesaktiannya untuk ikut serta dan berangkat memimpin pertempuran bersama beberapa pasukan pilihannya. Kekuasaan di istana pun diserahkan kepada Dewi Roro Jonggrang. Aku tidak takut dengan setan bulan macammu. Maju sini kau. Berani-beraninya kau menghalangi jalanku. Apa untungnya jika aku mengampunimu? Menarik. Baiklah. Joko Bandung setuju dengan penawaran tersebut. Sekarang, jiwa dan nama Bondowoso lekat di jiwa dan raga Bandung. Maka, namanya berubah menjadi Bandung Bondowoso. Di sisi lain, Raja Boko sudah sampai di medan pertempuran. Dia memukul mundur seluruh pasukan kerajaan Penggi. Di waktu yang bersamaan, Bandung Bondowoso meninggalkan hutan hanya dengan berlari. Kau paham? Berani-beraninya aku bicara seperti itu padamu. Aku adalah Raja Boko, penguasa kerajaan Prambanan. Oh, jadi engkau Raja Prambanan itu seperti akan punah jika aku melawanmu sekarang. Kurang ajar kau. Wahai gadis cantik, siapakah nama engkau? Prabu Boko telah gugur di taman pemuda yang ada di hadapannya. Serentak, Dewi Roro Jonggrang pun lemas, tak berdaya mendengar kabar tersebut. Aku adalah putri dari... Tak peduli siapa ayahmu. Aku, Bandung Bondowoso, telah menemukan pilihan hatiku. Jadi, maukah kau jadi permaisuriku? Ia sangat benci kepada Bandung Bondowoso yang telah membunuh ayahnya. Kau harus menjawab. Setidaknya, beritahu aku siapa namamu. Nama hamba Dewi Roro Jonggrang. Hamba belum bisa menjawab sekarang. Mohon beri hamba waktu untuk berpikir.
suara riuh. Desa terpencil, hiduplah sebuah keluarga yang bahagia. Bawang putih. Ibu, ayah, lihat deh, aku punya sesuatu buat kalian. Tada! Ini aku bikin lukisannya sendiri loh, bagus gak? Hebat, Mama. Ini ada ayah, ada ibu, sama aku di tengah. Itu gak? Namun kebahagiaan tersebut tidak berlangsung lama. Setelah sang ibu terjatuh sakit, lalu meninggalkan bawang putih serta ayahnya. Hingga pada suatu hari, ketika sang ayah memutuskan untuk pergi merantau untuk berdagang. Ayo mami dulu ya. Kalian balik di sini. Ibu serta kedua bapak tersebut mendapatkan kabar jika ayahnya meninggal dunia saat di perjalanan. Dan disinilah awal penderitaan bawang putih mulai. Wah, hebat ya. Siang-siang gini bukannya kerja, malah menari-nari. Mau aku aduin ke ibu? Bawang merah, aku lagi istirahat nih. Habis ini aku juga mau beres-beres lagi kok. Kamu sekali bantuin aku beres-beres rumah juga dong. Hah? Beres-beres? Iya, bantu aku yuk. Aku ambilin deh samanya. Gak mau. Beres-beres rumah itu kan sudah jadi tugas kamu. Jangan suruh aku gitu dong. Bawang putih, jangan lupa ya, cuci bajuku. Nanti malam aku mau pergi ke pesta. Tidak, ada berupan di wajahku. Di mana lipstick merahku? Putih, putih, putih. Awas. Ibu, ada apa? Kamu belum cuci bajunya ya? Maaf Bu, ini belum mau dicuci kok. Dasar emas, cepetan dong cucinya. Ibu dan bawang merah mau pergi ke pesta nanti malam. Jangan sampai jadinya belum kering nanti malam ya. Baik Bu, akan aku cuci sekarang. Saat sedang mencuci bajunya, bawang putih tidak fokus sehingga menyebabkan suatu masalah. Syukurlah hari ini tidak panas, jadi pas sekali untuk aku mencuci. Hai bawang putih. Omben, kamu sedang mencuci di sini juga? Aku ikut ya. Iya, sini. Omben, kamu tahu tidak? Kemarin saat aku pergi ke pasar, aku bertemu seorang bapak-bapak. Lalu dia Putih, banyak kamu hadir. Astaga, Bukan, majuin mobil hanya. Bagaimana ini? Bukan, sebentar ya. Aku mau mengajar baju ibuku dulu. Aduh, mana lagi aku harus mencari baju ibu. Aku tahu pernah marah ibu malah tidak ketemu. Hah? Di hilir sungai ada rumah. Jangan-jangan bajuku berhenti di sana. Apa aku coba ke sana ya? Permisi, apa ada orang di sini? Nah, ada yang bisa aku bantu? Loh, ada suaranya, tapi tidak ada orangnya. Kamu di mana? Aku di sini. Anak manis, siapa kamu? Mengapa kamu datang ke
rumahku. Buat apa yang bisa aku bantu? Aduh, punggungku. Ah kan, sudah kuduga. Tolong bantuin kursi itu. Sini kek, aku bantu. Terima kasih ya. Bagus, dari siapa? Perkenalkan kek, aku Bawang Putih. Oh, Pakai buku yang menyut, pakai melihatnya. sepertinya benar yang ini ya? Nah, iya betul itu kek. Itu pakaian ibu dan saudaraku. Boleh aku ambil kek? Tunggu sebentar. Ada syaratnya. Syarat? Syaratnya apa kek? Iya, kafe berbeda kamu. Karena kafe lagi sibuk, jadi kayaknya kocak kita mau dapat. membersihkan rumah. Jangan khawatir kek. Kalau urusan membersihkan rumah, serahkan saja pada Bawang Putih. Terima kasih banyak, Kak. Kalau begitu, sapunya di mana ya kek? Sapu kafe ada di sebelah situ. Baiklah. Sukarela. Setelah Bawang Putih selesai membersihkan rumah kakek, hari sudah menunjukkan waktu malam. Bawang Putih harus segera pulang. Kakek, karena hari sudah menjelang malam, Bawang Putih pamit pulang ya? Tunggu sebentar, aku punya sesuatu untuk kamu. Wah, labu. Aku beri yang kecil saja deh kek, agar tidak sulit membawanya. Wah, begitu. Ini lagunya dan ini bajumu. Kalau begitu, Bawang Putih pamit pulang dulu ya kek. Dadah kakek. Bagus ya, jam segini baru pulang. Kemana saja kamu, ha? Ke rumah Bombay ya? Iya ibu, aku baru saja pulang dari mencuci di sungai. Tadi saat aku mencuci, baju kalian hanya terbawa arus. Jadi aku harus mencarinya. Alasan itu bu, aku yakin dia pergi lama untuk bermain. Iya ibu, apa yang dikatakan bawang merah itu salah. Alasan kamu? Ini, tadi saat aku mencari baju kalian, aku bertemu seorang kakek. Lalu kakek itu memberitahu lagu. Ih, kecil sekali. Apa enaknya itu? Tadi kakek menawarkan yang lebih besar merah, tapi aku memilih yang kecil agar aku tidak sulit membawanya. Payah kamu. Harusnya kamu memilih yang lebih besar. Ya sudah, sini mana bajuku? Oh iya, ini baju merah dan ini baju biru. Sudah, sekarang buka sampai itu putih. Wah, ibu, emas itu. Putih, coba kamu ambil yang lebih besar. Pasti isinya lebih dari sekedar emas. Wah, apa isinya kalau besar? Isinya mungkin bisa mobil, rumah, handphone, apa lagi ya ibu? Enak saja, lagu ini sudah menjadi milik kita. Tapi Bella, yang udah pegang berisik sekali kamu. Nih, untuk kamu. Oh, aku harus mencari kakek tua yang memberikan lagu ini. Putih, di mana rumah kakek tua itu? Aku sempat telepon ya, tapi seingatku rumah itu dekat dengan Nilai Sobat. Aku harus lanjutin baju ini. Bye-bye. Kakek! Iya, kakek. Kakek, ada yang bisa aku bantu nggak, kek? Kamu siapa? Kek, ada yang bisa aku bantu nggak, kek? Nyapu-nyapu, bersih-bersih, atau apa gitu? Allah, bantuan. Gak usah. Kamu pulang aja. Kek, mohon kek, aku pengen banget bantu kakek. Ya sudah kalau kamu memaksa. Yes. Lihat sana. Perbaiki gedenya. Apa itu, kek? Bersihkan WC. Ih, kakek. Apa di depan sana? Lapangan bola rumputnya kamu bakal semua kalau kamu mau. Ih, kakek, banyak sekali pekerjaannya. Tangan aku cuma 2, mana sanggup. Sudah. Ya sudah. Aku bantuin ya, kek. Tapi mulai dari mana ya? Potong rumput, perbaikin genteng,
mau dari mana aja bisa. Banyak banget maunya sih kakek tua itu. Dasar anak muda. Bahaya. Gimana? Kakek. Berjaga cuma diri saja ya. Gimana sekali kamu? Aduh, maaf kek. Aku kecapean beres-beres. Jadi... Kecapean apa? Kalau dari tadi kamu yang beres-beresin semuanya? Ya sudah. Aku bantu ya kek. Gak usah. Aduh, udah gelap. Pulang sana. Ini dicari orang tua kamu. Baik kek. Apa ini? Aduh. Kek, kok aku gak dapat oleh-oleh kek? Boleh. Iya kek, kemarin adik saya Bawang Putih kesini dan mendapatkan labu kecil itu. Ternyata kamu kesini mencari labu itu. Boleh, bantu aku. Oh, iya kek, iya. Nih, hati-hati. Wah, besar sekali nih kek. Terima kasih ya kek. Enggak, sama-sama. Ingat, buka labu itu saat sudah sampai di rumah ya. Baik kek, bawa pamit dulu ya. Dadah kakek. Duh bu, capek tau. Bawa labu ini berat. Hah, dasar rumah. Sekarang cepat buka labu itu. Kita harus buka labu itu sebelum Bawang Putih datang, agar Bawang Putih tidak meminta emas kita. Tapi bu, kata kakek, labunya harus dibuka di dalam rumah. Ayo, lebih sekali kakek tua itu. Lagian ini sudah di halaman rumah. Cepat buka sekarang. Baik bu, aku ambil pisau dulu ya. Ibu saja, aku takut bu. Kalau bicara ibu tidak takut, ibu juga takut. Cepat bu ibu. Sesaat datang ke rumah dan betapa kagetnya saat melihat ibu dan saudaranya tergeletak di tangannya. Ibu, Ibu kenapa bu? Merah, kamu kenapa? Ibu bangun bu. Bahagia. Kediaman Datuk Dinulamu dalam keadaan tidak sadarkan diri, bersama dengan pangeran dan 3 prajuritnya. Pangeran diperintahkan oleh ayahnya untuk menjaga sang putri dengan tujuan untuk mengambil hati sang putri sehingga mau menikah dengannya. Jika bukan karena perintah ayahku untuk melindungi desa ini, aku tidak sudi untuk merawat putri dari Datuk Sanglawa itu. Maju deh, tolong ambil. Ketika pintu itu dibuka, ternyata sudah ada semacam meriam yang mengarah ke mereka. Kemudian terdengar suara ledakan yang hebat. Datuk Dinulamo yang melihat kejadian tersebut terlempar dan masuk ke dalam bukit tempat Datuk Sanglawa dan rakyatnya bersembunyi. Pada akhirnya hanya tersisa sebuah bukit yang tinggi dan lebarnya 30 meter tanpa terlihat satupun jiwa di sana. Dari belakang terdengar suara seorang anak perempuan yang teriak menangis. Dia adalah sang putri dari desa Sanglawa. Menangis karena menyesal telah mengingkari janjinya kepada ayahnya. Janjinya sebagai putri dari ayahnya dan sebagai seorang tuan putri dari desa Datuk Sanglawa. Ayah, maafkan aku. Aku mengingkari janjiku pada ayah. Aku telah gagal sebagai tuan putri di desa ini. Aku telah gagal untuk membantu ayah melindungi desa ini. Itu hanya menjadi sebuah penyesalan bagi sang putri. Dan inilah akhir dari bagaimana peristiwa legenda Bukit Perak terjadi. Drama ini adalah legenda ini mencerminkan bagaimana ambisi perebutan kekuasaan dari
rasa dengki terhadap suatu anugerah yang dimiliki seseorang dapat menimbulkan konflik, menciptakan pemimpin yang lebih memilih untuk menyelesaikan masalah dengan cara ini. Amanat dari drama ini adalah pentingnya bersyukur atas apa yang dimiliki dan mengajarkan pentingnya menghargai kepercayaan orang lain dan pentingnya sikap bijaksana bagi seorang ibu. Dengan kekayaan alamnya yang menakjubkan, serta hutan yang lebat, dengan ratusan sungai yang berkelok-kelok, telah memberi kehidupan bagi rakyat Kalimantan. Alkisah, di sebuah desa terpencil di daerah Kalimantan Barat, Indonesia, hiduplah seorang janda tua dengan seorang putrinya yang cantik jelita bernama Darmi. Mereka tinggal di sebuah gubuk yang terletak di ujung desa. Sejak ayah Darmi meninggal, kehidupan mereka menjadi susah. Ayah Darmi tidak meninggalkan harta warisan sedikit pun. Untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka, Ibu Darmi bekerja di sawah atau ladang orang lain sebagai buruh upahan. Sementara putrinya, Darmi seorang gadis yang manja. Apapun yang dimintanya harus dikabulkan. Selain manja, ia juga seorang gadis yang malas. Kerjanya hanya bersolek dan mengagumi kecantikannya di depan cermin. Tiap sore, ia selalu hilir mudik di kampungnya tanpa tujuan yang jelas. Kecuali hanya untuk mempertontonkan kecantikannya, ia sama sekali tidak mau membantu ibunya mencari nafkah. Setiap kali ibunya mengajaknya pergi ke sawah, ia selalu menolak. Hingga suatu hari, Darmi anakku, ayo bantu Uma bekerja di sawah. Hah? Bekerja di sawah? Gak salah tuh. Pilotik ini bisa rusak. Apa kamu tidak kasihan pada Uma? Kasihan pada Uma? Buat apa juga kasihan? Gak ada gunanya. Mendingan aku merawat tubuhku ini biar makin cantik. Sudahlah, ke sawah sendiri saja sana. Ya Tuhan, kuatlah hamba ini dari sikapnya. Karena bagaimanapun dia tetap anakku, dan aku harus merawat dan menyayanginya. Dengan jawaban yang itu, Uma tidak dapat berkata-kata lagi. Dengan perasaan sedih, dia pun berangkat ke sawah untuk bekerja. Sementara, si Darmi tetap saja tinggal di gubuk, terus bersolek untuk mempercantik dirinya. Setelah temannya pulang dari sawah, Darmi meminta uang upah yang diperoleh temannya untuk memberikan alat-alat kecantikannya. Uma, mana upahnya itu? Kau memang lagi tidak tahu diri, taunya menghabiskan uang, tapi tidak mau bekerja. Meskipun marah, Uma tetap memberikan uang itu kepada Darmi. Pada suatu hari, ketika Umanya hendak ke pasar, Darmi berpesan agar diberikan sebuah alat kecantikan. Kalau begitu, ayo temani Uma ke pasar. Aku tidak mau pergi ke pasar bersama Uma. Tapi Uma tidak tahu alat kecantikan kau maksud itu, Nak. Aku mau ikut Uma ke pasar, tapi dengan syarat Uma harus berjalan di belakangku. Memang kenapa, Nak? Aku malu kepada orang-orang kampung jika berjalan berdampingan dengan Uma. Kenapa harus malu, Nak? Bukankah aku ini Uma kandungmu? Uma seharusnya berkaca. Lihat baju Uma yang sudah keriput dan pakaian Uma yang sangat kotor itu. Aku malu punya Uma berantakan seperti itu. Dalam perjalanan
jalan di belakangmu. Apakah dia maumu? Bukan dong, dia itu pembantuku. Wah, aku ini dari negeri seberang dan katanya ada gadis yang sangat cantik di sini. Ternyata memang benar adanya. Ternyata kabar kecantikanku sudah sampai sana ya. Kebetulan aku sudah mencari pasangan hidup. Di manakah kamu tinggal? Aku tinggal di sekitar sana. Setelah ini kamu mau kemana? Aku ada urusan penting. Sudah ya, aku sibuk. Baiklah. Saat Darmiko memilih ini, sang penjual dari negeri seberang bertanya, Hai Nona cantik, siapakah wanita di belakangmu itu? Apakah dia umamu? tentu saja bukan. Apakah kamu terlihat seperti Uma dan anak? Saat sedang mengobrol, ada pembeli yang tidak sengaja menyentuh tangan Darmi. Heh, gak punya mata. Kalau tanganku ternodai gimana? Maaf ya, aku gak sengaja. Maaf. Udahlah, sana pergi. Lihat deh, itu beneran pembantunya atau ibunya sih? Tahu tuh, kalau beneran ibunya jahat banget sih. Lihat aja nanti belum kena karmanya. Akhirnya, Uma berhenti di pinggir jalan. Dia berdoa, duduk bersikukuh sambil menangis karena melihat perilaku anaknya yang begitu kejam. Uma, kenapa berhenti? Darmi melihat mulut ibunya kumat kamit sambil menengadahkan kedua tangannya ke atas. Hei, Uma sedang apa? Ya Tuhan, ampunilah hamba-Mu yang lemah ini. Hamba sudah tidak sanggup lagi menghadapi sikap anak hamba yang durhaka ini. Berikanlah hukuman yang setimpal kepadanya. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba langit menjadi mendung, petir menyambar-nyambar, dan suara guntur seperti burung mengungkapkan telinga. Hujan deras turun. Pelan-pelan, kaki Darmi berubah menjadi batu, dan itu menghampiri. Sebelum kepala anak agak menjadi batu, Uma masih melihat air menetes dari kedua mata anaknya. Semua orang yang lewat di tempat itu juga ikut menyaksikan peristiwa itu. Tidak berapa lama, bocah pun kembali tenang seperti sedia kala. Seluruh tubuh Darmi telah menjelma menjadi batu. Batu itu kemudian mereka letakkan di pinggir jalan bersandar untuk berdiri. Oleh masyarakat setempat, batu itu mereka beri nama batu menangis. Dari kisah batu menangis, banyak pelajaran yang bisa kita petik bahwa seorang anak tidak boleh durhaka kepada orang tuanya, karena jika seorang anak sampai durhaka terhadap orang tua, utamanya ibu yang telah mengandung, melahirkan, dan membesarkan, maka malapetaka pada masa yang akan datang akan dirasakan dengan sangat pedih. Apapun keadaan kondisinya, orang tua adalah bagian dari diri kita. Menyayangi keluarga dan orang tua artinya menyayangi diri kita sendiri. Tibalah di penghujung acara pada pementasan hari ini. Sekian dari kami. Apabila ada salah dalam perkataan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Profil pelajar Pancasilanya, kemudian dari indikator